Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan salam sejahtera bagi kita semua. Waktu terus bergulir, tak terasa kita sudah berada dalam Minggu Advent yang pertama, dan kita boleh beribadah di hari Minggu yang terakhir di bulan November 2020 hari ini. Kita bersyukur karena selalu ada waktu dan sarana bagi kita diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh mengingat kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Untuk itu, marilah kita bersukacita di dalam menyembah dan memuliakan Tuhan Allah dengan mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk itu jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan pujian dari buku Riemann nomor 576, Tuhan Datang Padamu. Mana kita tahbiskan ibadah kita di hari Minggu ini. Ibadah hari Minggu Advent pertama ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nas pembimbing kita di hari Minggu Advent yang pertama ini terdapat di dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan ke-6. Demikian tertulis, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa
berkas-berkasnya. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita mendengar pembacaan hukum Allah seperti yang terdapat dalam kitab Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena dosa dan kelemahan kita, seringkali kita tidak mampu menaati hukum Allah yang baru kita baca dan kita dengar. Karena itu, marilah sekarang kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami selalu melawan ketetapan-ketetapan-Mu dan peraturan-peraturan-Mu. Kami selalu mendengar perintah-Mu untuk mengasihi Dikau, namun terlalu sering kami lebih mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon kepadamu, ya Tuhan, kasihanilah kiranya kami dan ampunilah segala dosa kami, demi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pebeli surwata mau mengampare si kau susah tiane, mau
dengarkanlah berita pengampunan dosa sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada semua orang yang telah mengaku dosanya dan mau bertobat, bahwa kita semua telah diampuni di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Waringu kehendak Kasih mau Yesus dimentak isi menarakan biar hebau guru saku mawan Tuhan maka herang kuasane kendage mau Yesus nenubu serta mata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, karena kebaikan-Mu saja kami dapat mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Bapa kepada kami semua. Kami dapat melewati hari-hari kehidupan kami dengan berbagai pengalaman yang Bapa izinkan kami alami. Dan saat ini ya Bapa, kami dapat bersekutu bersama dengan keluarga dalam ibadah hari Minggu terakhir di bulan ini dan juga Minggu Advent yang pertama. Untuk itu ya Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kemampuan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dengan benar, dan juga berikan kami kesukaan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman itu sendiri, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita di Minggu Advent yang pertama ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 hingga ke-58. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang sudah mendengar firman Allah dan mau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha, Maranatha,
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di hari Minggu Advent yang pertama ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pertama Korintus 15 ayat yang ke-57 hingga 58. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pasal 15 dari pembacaan kita ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama mulai dari ayat 1 sampai ayat 11 itu diberi judul tentang kebangkitan Kristus. Dan bagian kedua ayat 12 hingga ayat 34 diberi topik kebangkitan kita. Dan yang terakhir ayat 35 sampai 58 diberi tema yaitu tentang kebangkitan tubuh. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa surat pertama Korintus pasal 15 ini berbicara tentang kebangkitan. Sebagai orang percaya, kita meyakini dan mengakui bahwa kebangkitan Kristus merupakan dasar utama bagi kebangkitan orang percaya. Hal ini sangat penting, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena memang Kristuslah buah sulung dari kebangkitan kita. Tanpa kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka tidak akan pernah ada kebangkitan kita sebagai manusia. Pasal 15 ayat 17 berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian yang menjadi inti renungan kita di hari Minggu ini adalah bagian penutup dari pasal 15, dan ini merupakan pernyataan atau deklarasi tentang sebuah kemenangan. Paulus memproklamirkan kemenangan atas ketakutan manusia yang terbesar, yakni maut atau kematian. Ayat 55 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Maut atau kematian adalah akibat dosa kita manusia. Itulah sebabnya Paulus menyebut bahwa sengat maut ialah dosa. Kini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian yang merupakan akibat dosa telah dikalahkan oleh kuasa Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Kuasanya itu melepaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Ya, Yesus Kristus telah menang atas maut. Memang, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belum sepenuhnya mampu mengalahkan dosa. Kematian fisik pun masih akan kita alami. Namun saudara-saudara, semua itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kepastian kemenangan di dalam Kristus, baik sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Oleh anugerahnya itu juga, kita sebagai orang-orang yang telah menang, dilibatkan Allah dalam arak-arakan perayaan kemenangan itu dan menikmati hasilnya. Allah lah yang melakukan semuanya melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menghendaki kita sebagai umat tebusannya menyatakan kemuliaan Tuhan dengan melayani Dia dan gerejanya. Oleh sebab itu, kehidupan orang percaya seharusnya diwarnai dengan ucapan syukur dan sukacita, karena dosa tidak lagi berkuasa. Kematian
tidak lagi menakutkan. Kristus adalah roh yang menghidupkan. Ayat yang ke-45. Jemaat yang dikasihi Tuhan, fakta saat ini kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apa respon kita atas kemenangan Kristus, atas kebangkitan Kristus yang telah menebus kita? Respon yang paling tepat dan wajib untuk karya ilahi ini adalah di ayat yang ke-57 dan ke-58, ucapan syukur dan dorongan untuk melayani. Melalui ayat ke-58 dari pasal 15 ini, ada beberapa hal yang penting yang harus kita lakukan atau kita implementasikan sebagai respon orang-orang yang telah dimenangkan oleh Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus memiliki komitmen. Komitmen kita adalah berdirilah teguh. Berdirilah teguh di sini bisa berarti tetap berada dalam posisi terus-menerus, tetap berada dalam satu posisi yang tenang, tetap berada dalam satu posisi yang setia, tetap berada dalam satu posisi yang tabah, siap sedia, dan tidak loyo. Sikap seorang pemenang adalah berdiri teguh dan tidak mudah digoyahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menganugerahkan kemenangan bagi kita bukan tanpa harga. Jika kita merasa kita adalah pemenang, sudah tentu kita akan mempertahankan dan terus berdiri teguh. Kita tetap waspada karena godaan, tantangan terus berlangsung dan belum usai. Berdirilah teguh. Mengapa kita harus berdiri teguh? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 tantangan yang harus kita waspadai paling tidak untuk kita bisa berdiri teguh. Tantangan yang pertama yang harus kita waspadai adalah pengajaran sesat. 1 Korintus 15 ayat 33 di situ dituliskan. Ayat yang ke-33 dikatakan, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Tidak dapat dipungkiri bahwa pasal 15 ini ditulis oleh Paulus karena adanya pengajaran palsu yang menolak tentang kebangkitan tubuh. Dan masih banyak lagi akan datang penyesat-penyesat yang mencoba mengalihkan iman kita dari kebenaran di dalam Kristus. Tetapi marilah kita semakin teguh dalam Tuhan Yesus. Marilah kita belajar firman-Nya, kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman agar menumbuhkan pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan. Tantangan yang kedua yang perlu kita waspadai adalah dosa. Dosa digambarkan di sini sebagai musuh. Dosa itu sering dan selalu mengintai anak-anak Tuhan. Meskipun kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus. Mari kita berdiri teguh. Kita jangan mau
hidup dikalahkan oleh dosa. Karena saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa itu nampak begitu ganas dan hebat untuk menarik dan mengalahkan kita. Bahkan dosa saat ini sudah dikemas sedemikian rupa, seakan-akan begitu menarik dan sangat menggoda kita. Seakan-akan bahaya dari dosa itu tidak nampak kuasanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lawan dengan iman kita. Kita tetap berdiri teguh, jangan mau dikalahkan oleh dosa. Tantangan yang ketiga yaitu pergumulan hidup. Pergumulan hidup dapat menggoncangkan iman percaya kita. Terlebih di akhir-akhir ini, begitu banyak pergumulan, persoalan hidup yang sungguh berat, yang mungkin mulai melemahkan iman percaya kita, dan kita mulai undur dari kehidupan iman percaya kita kepada Kristus. Ingatlah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah pemenang di dalam Kristus. Jangan kita goyah. Mari kita hadapi pergumulan bersama dengan Dia, dan kita pasti akan mendapatkan jalan keluar dan kemenangan. Tetapkanlah hati kita untuk tidak tergoyahkan, karena kita memang adalah pemenang di dalam Kristus. Bagaimana kita tetap berdiri teguh di atas firman Tuhan, yaitu kita harus terhubung dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Artinya iman percaya kita harus kita terus berelasi dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika kita selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, kita mempunyai dasar atau fondasi yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh opini, oleh rayuan, atau oleh kenikmatan dunia saat ini. Hal yang penting yang kedua dari ayat 58 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah kita harus selalu konsisten. Kita jangan goyah. Artinya kita tidak dapat digerakkan, kita tidak dapat bergeser, kita jangan pelin-pelan. Jangan memiliki pendirian yang mudah digoyahkan oleh berbagai hal. Kalau benar, mari kita katakan benar. Kalau salah, kita katakan salah. Dasar kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki spirit atau semangat. Kita lihat kata yang diungkapkan di situ, giatlah selalu. Arti dari giatlah selalu ini berarti kita sangat berlimpah di dalam melakukan segala sesuatu dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Artinya kita mengarah pada ajakan untuk tetap bersemangat. Giatlah, bersemangat. Bukan sekedar aktif dalam pelayanan dengan agenda pribadi kita masing-masing, tetapi kita bersemangat melayani untuk pertumbuhan rohani orang yang kita layani, juga pertumbuhan iman kita sendiri. Kita melakukan tugas dengan semaksimal, seoptimal mungkin, yang terbaik. Kita lakukan dengan tuntas sampai selesai, bukan kita lakukan asal-asalan. Yang keempat, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki
etos kerja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Diungkapkan dengan kata jerih payah. Arti dari kata jerih payah ini yaitu bekerja keras, membanting tulang, bekerja sampai kelelahan dan keletihan, bekerja sampai mencucurkan air mata, dan berjalan maju dengan menangis. Artinya kita bekerja bersungguh-sungguh dengan penuh sukacita karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, pengharapan akan hidup yang kekal. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa dasar atau kata kunci agar kita mampu melakukan keempat hal yang dituliskan di ayat yang ke-58 tadi? Kata kunci yang harus kita miliki adalah di ayat ke-58 bagian yang terakhir, selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Selalu kita berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Artinya kita menjalani setiap aktivitas dalam ranah atau kekuasaan Tuhan. Karena orang yang selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan menunjukkan bahwa orang itu adalah milik kepunyaan Tuhan, dan sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita pasti dipelihara, dibelanya, kita dijamin kehidupan kita diberi ketabahan, kekuatan di dalam menghadapi dan menjalani setiap badai cobaan di dunia ini. Tuhan menjamin hidup kita tidak hanya di dunia yang fana ini, tetapi juga ketika kita bersama Dia dalam keabadian kasih-Nya. Selalu dalam persekutuan dengan Tuhan juga berarti selalu ada dalam berkesinambungan, persekutuan yang berkesinambungan dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kapan saja dan di mana saja, iman kita selalu terhubung dengan sumbernya. Segala sesuatu yang kita lakukan, marilah kita lakukan seperti untuk Tuhan. Persekutuan yang terus-menerus belajar memahami kebenaran firman Tuhan untuk selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kita untuk melihat kebutuhan jiwa orang lain. Itu kalau kita selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, kita rindu untuk melihat kebutuhan keselamatan jiwa orang lain. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, selalu bersyukur atas kasih Tuhan, terus-menerus menjalin persekutuan yang tiada henti, terus berjalan dengannya untuk melakukan kehendak-Nya di dalam roh dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 126 yang menjadi nats pembimbing kita pada hari ini hendak menyatakan juga kepada kita bahwa di tengah-tengah penderitaan, termasuk pekerjaan pelayanan kita untuk pekerjaan Tuhan, ada Allah yang selalu dan tetap bekerja dan berkarya bersama kita. Kita tidak berjuang sendiri atau dengan kekuatan kita. Apabila perjuangan kita terus dilakukan bersama dengan Tuhan, maka Dia memenuhi janjinya dengan membuat kita menuai dengan bersorak-sorai. Ungkapan pemazmur dalam ayat 5 dan 6 yang ditulis dengan kata akan dan pasti, ini mengandung makna kepastian. Dan kepastian kemenangan itu telah terbukti
melalui pengorbanan, penyaliban, kematian, kebangkitan, serta kenaikan Kristus Yesus ke surga. Di sanalah Kristus bukan hanya duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi pembela kita, tetapi juga menyediakan tempat untuk kita. Pemazmur juga mengajak kita untuk mengingat pertolongan Tuhan di masa lampau, sekaligus mendorong kita untuk melanjutkan iman percaya kita kepada Tuhan dan terus-menerus berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan bekerja seturut kehendak, waktu, dan caranya. Kita hanya menantikan dengan hati yang sabar, penuh kesetiaan, sambil terus mengerjakan bagian kita yang sudah dipercayakan dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuki minggu-minggu Advent ini dengan hidup selalu berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan memiliki komitmen yang teguh, berdiri pada kebenaran yang sejati, selalu konsisten dalam pengajaran yang benar, memiliki spirit melakukan tugas pelayanan, serta memiliki etos kerja dalam pelayanan. Dengan demikian, akan membawa perubahan sikap hidup dan spiritual yang lebih baik, serta pertumbuhan iman kita yang lebih baik. Dan jika persekutuan umat atau jemaat telah bertumbuh dan terbangun dalam relasi sosial, moral, dan spiritual yang harmoni, maka akan terbangun pula kehidupan masyarakat yang kuat, masyarakat yang hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Kristus. Karena di dalam Kristus kita dapat berdiri teguh. Mari persiapkan diri kita dan hidup kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya dengan semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Ingatlah selalu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, semua jerih lelah kita, jerih payah kita untuk pelayanan pekerjaannya tidak menjadi sia-sia. Selamat memasuki minggu-minggu Advent dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara pundi persembahan dijalankan, Bapak Ibu menyanyi dari Riemann 900, Bagi Tuhan Hua.
Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tak putus-putusnya ya Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih atas cinta dan kasih-Mu pada kami pada saat ini. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Apa yang kami persembahkan semua berasal daripada-Mu. Untuk itu suci dan kuduskanlah persembahan ini agar layak kami pergunakan dalam pelayanan kasih di tengah-tengah dunia ini. Dan berkatilah bagi saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Dan ajarkan kami ya Tuhan untuk memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Inilah syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa syafaat dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa seluruh pergumulan di dalam kehidupan kami, tetapi juga seluruh pengharapan kami bahwa Tuhan sungguh mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan dapat beribadah di hari Minggu Advent yang pertama ini walaupun masih secara virtual. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menghidupi firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kiranya kami juga semakin memiliki komitmen untuk berdiri teguh, tidak goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan, dan mempunyai etos kerja dalam pekerjaan pelayanan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga belajar selalu ada dalam dasar yang benar, yaitu kebenaran firman-Mu. Sehingga kami dapat menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam iman yang kokoh. Kami mampu menghadapi berbagai tantangan atau badai dalam kehidupan kami. Jadikan juga kami ya Tuhan sebagai jemaat yang boleh hidup berdampak baik bagi kehidupan orang-orang di sekitar hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati syukur anggota jemaat kami semua ya Tuhan. Berkati juga syukur yang mereka naikkan karena ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Biarlah syukur ini menjadi ungkapan sukacita mereka atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih menjalani masa pemulihan karena sakit. Kami berdoa untuk Penatua Ibu Palele Kirimang, juga Bapak Doni Rudolf yang harus menjalani pengobatan secara rutin. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengaruniakan mereka kesabaran, memberikan juga kepada keluarga yang mendampingi hati yang penuh dengan sukacita dalam melayani, dan mereka boleh dapat menjalani masa-masa pengobatan atau pemulihan ini dengan selalu bersandar kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang lanjut usia. Kiranya Roh Kudus terus menjaga, melindungi mereka dari berbagai hal. Dan mereka juga Tuhan boleh selalu bersukacita dan mengucap syukur atas keadaan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan hidup saudara-saudara kami dan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, baik itu kesulitan ekonomi, pekerjaan, tekanan hidup, kelemahan tubuh atau sakit penyakit, persoalan rumah tangga dan keluarga. Kiranya oleh belas kasih-Mu ya Tuhan, semua itu dapat dihadapi dan dijalani dengan penuh rasa syukur dan pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih dalam pendidikan mereka,
Biarlah Tuhan selalu memberikan semangat yang tinggi bagi mereka untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka memasuki semester yang terakhir ini. Tuhan memberikan terus sukacita dan disiplin yang tinggi untuk belajar bagi anak-anak kami. Kami terus berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat di jemaat kami. Berkati juga pemberian tenaga, waktu, dan dana dari saudara-saudara kami sebagai anggota jemaat maupun saudara-saudara iman yang dengan penuh sukacita membantu pekerjaan pelayanan di jemaat kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan kerja mereka, dan biarlah sukacita memberi dan melayani selalu mewarnai kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang ada di Jemaat Gemis Depok. Kiranya oleh kuasa firman-Mu kami semua semakin menyadari tugas dan panggilan kami sebagai seorang hamba yang harus melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Berkati pemerintah dan pemimpin bangsa kami Tuhan, serta seluruh aparat keamanan, TNI Polri. Biarlah Tuhan menganugerahkan mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami dengan baik, dan mereka menemukan jalan perdamaian bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Tuhan juga membimbing mereka untuk menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dan tentunya untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Berkati juga pemerintah dan juga penyelenggara pemilu, KPU dan TNI Polri yang mempersiapkan dan melaksanakan tahapan pilkada serentak yang akan berlangsung di 270 daerah pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Biarlah semua itu dapat dijalankan dengan terus mematuhi protokol kesehatan dan menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk upaya pemerintah, daerah maupun pusat di dalam menangani pemulihan kesehatan atau pengendalian COVID-19, penanganan resesi ekonomi, dan antisipasi musim penghujan dengan terjadinya cuaca buruk, tanah longsor, banjir di berbagai daerah. Kami memohon campur tangan Tuhan untuk melindungi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk semua lapisan masyarakat agar tetap bersatu padu dalam mengikuti himbauan pemerintah dan tidak mudah terhasut oleh pemberitaan-pemberitaan yang memicu kekacauan di antara sesama kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai dan menolong kami. Ajarlah kami untuk tetap hidup selalu dalam persekutuan-Mu di masa-masa sulit ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah permohonan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kami akan akhiri doa syafaat kami ini Tuhan dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kita akan mengakhiri ibadat kita hari ini. Jemaat diundang berdiri dan mari kita akan menyanyikan nyanyian penutup kita melalui buku Rimen 842 Sulimang Mawuruata Sembah. Sulimang Mawuruata Sembah, name peng parede mararendi, nita nama sesa welo makekila, nyata we mataku mekapura. Tenda tamarengge suhu-suhu, tamarahakana nging maiha, nako autu sukararendu kelung suadu wae pedisa, iya tama taku umi sengge daloruit suma uruata. Tenda tamarengge suhu-suhu, tamarahakana nging maiha, nako autu sukararendung telung suadu waeng pedisa, iya tama taku umi sengge daloruit suma uruata, dalo suru wata. Jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke tempat tugas kita masing-masing dengan diiringi berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian.